Yakobus pasal 1, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Yakobus ini memulai suratnya kurang lebih seperti Paulus ya. Paulus selalu memulai dengan salam, memperkenalkan dirinya, dan sesudah itu memberitahu kepada siapa surat itu dituliskan. Yang Yakobus ini dia nggak memberkati sesudahnya ya, karena kalau Paulus selalu sesudahnya akan mengatakan kasih karunia Allah akan menyertai kamu senantiasa. Nah, ini Yakobus memulai dengan salam, memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Artinya Paulus menyatakan dia adalah hamba Allah dan dia juga adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Yakobus yang menuliskan kitab Yakobus ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai saudara dari orang tuanya Yusuf dan Maria. Kita bisa baca itu di Matius 13 ayat yang ke-55 untuk tahu bahwa Tuhan Yesus punya saudara. Jadi jangan bilang Maria perawan terus sampai mati, enggak. Maria setelah melahirkan Yesus, dia melakukan hubungan suami istri juga dengan Yusuf sampai melahirkan anak-anak. Nah, di sini yang dituliskan di sini ayat ke-55 Matius pasal 13, bukankah ia ini anak tukang kayu? Maksudnya Tuhan Yesus ya, orang mempertanyakan dia. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ini nama saudara-saudara Yesus. Dan itu jelas-jelas dituliskan di kitab Matius. Firman Allah enggak bohong, firman Allah ya dan amin, dan ditulis di sini Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah, yang menjadi penulis kitab Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Karena ada Yakobus yang lain yang murid Tuhan Yesus namanya Yakobus anak Zebedeus. Nah, ada saudaranya namanya Yohanes anak Zebedeus juga. Tetapi yang menjadi penulis kitab Yakobus ini adalah saudara Tuhan Yesus. Nah, di sini dia nggak memperkenalkan diri begini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan saudara Tuhan Yesus. Dia nggak sebut begitu. Nah, kadang kita kalau memperkenalkan diri ya, kalau sudah ada saudara kita yang terkenal, yang punya pangkat, kita akan salamin orang. Iya, nama saya ini, dan saya keluarga dengan Presiden Prabowo, misalnya. Memperkenalkan diri gitu. Tapi Yakobus, dia memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Padahal dia juga bisa memperkenalkan diri. Saya saudaranya Yesus, saya anaknya Maria dan Yusuf. Kita lihat bagaimana kerendahan hati Yakobus memperkenalkan diri. Kita belajar dari sini. Kalau masih sering memperkenalkan diri dengan keluarga-keluarga yang top, mari kita merendahkan diri seperti Yakobus. Bukan artinya kita nggak mau ngakui bahwa dia saudara. Yakobus bukannya nggak mau mengakui Yesus sebagai saudaranya, tetapi dia tahu bahwa dia adalah hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dia kirim surat ini kepada kedua belas suku di perantauan, kedua belas suku anak-anak Yakub yang ada di perantauan. Iman dan hikmat, dimulai dengan perikop iman dan hikmat. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dianggap artinya tidak betul, kan? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya misalnya satu makanan tidak enak, kita bilang anggaplah enak, kan? Sebenarnya tidak enak, tapi anggaplah enak. Nah, dia ngajar di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus ngajar bahwa mari menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila
kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, tidak cuma satu pencobaan. Berbagai-bagai artinya lebih dari satu. Mungkin bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, lebih dari satu. Dan dia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saya baca di versi lain, karena ada banyak versi Alkitab ya, ada bahasa Inggrisnya. Saya baca dia bilang maximum joy. Dia bilang anggaplah dengan sukacita yang gak biasa-biasa, bermaksimum joy apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana tanggapan saudara mendengar Yakobus mengajar seperti ini? Bisa saja kita bilang, bukan kamu yang ngalamin Yakobus, bukan kamu yang ngalami beratnya penderitaanku, bukan kamu yang ngalami betapa sesaknya diriku diperlakukan istriku, diperlakukan suamiku, diperlakukan mertuaku, diperlakukan bosku, diperlakukan ipar-iparku. Bisa saja kan kita bilang gitu. Yakobus kan gak ngalamin, kamu gak ngalamin sendiri. Betapa seringnya saat orang menasehati kita, kita langsung balas, bukan kamu yang ngalami. Kamu gak ngalami sakitnya saya. Tetapi Yakobus, dia kirim surat ini bukan kepada 1-2 orang saja, tetapi kepada kedua belas suku di perantauan, semuanya termasuk dan tiba kepada kita hari ini. Hari ini kalau kita mau rendah hati, membuka hati kita, mendengar suaranya, kita nggak keraskan hati dengan segala macam alasan-alasan dan pembenaran diri kita, dan kita bilang, ya silakan kamu aja Yakobus yang bikin menganggap sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Tetapi kita berkata, terima kasih engkau mengajari saya bagaimana untuk tetap berdiri teguh menghadapi berbagai-bagai pencobaan hidup yang aku alami. Itu untuk nolong kita. Yakobus nggak ngambil untung di sana. Orang yang datang nasehatin kita untuk menganggap kebahagiaan saat kita lagi menderita, saat kita lagi dapat ujian, nggak dapat untung kok. Paling kalau kita berterima kasih, kalau kita sudah untung, terima kasih ya udah nasehatin saya dulu. Nggak ada untung apa untuk mereka. Malah kadang kita yang marah-marahin, mereka memberikan diri untuk dimarah-marahin, padahal dia mengasihi kita sehingga memberikan pengajaran seperti itu. Jadi saat ada yang datang seperti Yakobus hari ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, lakukan itu. Saat kita praktekkan itu, yang dapat untung adalah kita sendiri. Coba lihat satu pencobaan yang dialami. Satu pencobaan misalnya anak gak dengar-dengaran. Seorang ibu melihat anak gak dengar-dengaran, pasti hati sedih, dan kita hanya bisa menangis sama Tuhan, diskusikan sama pasangan, bagaimana ya cara kita supaya anak-anak mau dengar-dengaran. Kita kadang mempersalahkan diri, iya saya nggak ngajar benar anak-anak saya nggak jadi contoh, banyak hal yang bisa mengintimidasi diri. Tetapi saat kita mulai mengetahui firman ini, kita akan berkata, aku menganggap ini sebagai satu kebahagiaan. Aku bersuka cita karena Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kalau saya jadikan hatiku sedih terus karena anakku tidak dengar-dengaran, karena anakku memberontak, atau kalau pasangan lagi menyakiti, kita sedih terus, sakitlah kita, tulang jadi kering. Nah, tapi kalau hati terus dianggap berbahagia, kita akan semangat terus menghadapi hidup. Tuhan terus kasih kekuatan karena janjinya ya dan amin. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi salah satu cara menanggung segala perkara adalah dengan menganggap ujian kita, pencobaan kita, masalah kita sebagai suatu kebahagiaan. Dimulai dari cara berpikir kita saja dulu. Kalau kita terima itu, mulailah praktek. Hari ini ada orang yang kata-katain kita, saya anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau ada orang yang tidak bayar hutangnya, saya anggap sebagai suatu kebahagiaan. Padahal udah janji. Bisa sekali tidak membahagiakan kita kalau seperti itu. Kenapa ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saat iman kita diuji,
kita akan memperoleh buah ketekunan. Kita akan terlatih menjadi orang yang tekun. Saat kita dilatih untuk sabar menghadapi anak-anak, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi mertua atau menantu, di situ kita akan tekun menantikan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita nggak hadapi itu, kita akan lihat hidup gampang-gampang saja. Jadi saat kita mendapat ujian terhadap iman, di situ akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saat kita tekun dari hari ke hari, diperlakukan tidak baik, dikata-katain, kita sudah baik, enggak dibalas dengan air susu, dibalas dengan air tuba, tapi kita terus menganggap sebagai kebahagiaan. Tuhan memberikan orang-orang lain yang mengasihi kita saat orang lain yang kita kasihi enggak mengasihi kita. Tuhan selalu akan kirimkan orang-orang lain. Dan saat kita terus tekun menganggap masalah-masalah hidup itu sebagai suatu kebahagiaan, kita akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekalipun ujian dan badai besar datang, kita sudah nggak tergoncangkan. Karena sudah terlatih dari yang kecil-kecil melihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Dan dari satu hal yang kecil, ujian besar, kita namanya unshakable, tak tergoncangkan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita. Jadi jangan anggap kalau sudah memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Datang sendiri tuh kekuatan. Kekuatan datang melalui proses yang kita hadapi, dan Tuhan tolong kita di sana saat kita mau hadapi proses. Saat kita mau terima diproses oleh Tuhan, di sanalah kita bisa melihat bahwa perkara 1, perkara 2, perkara 3, dan semua perkara yang lain dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan nantinya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Siapa yang tidak kekurangan hikmat, yang tidak mempunyai hikmat, minta pada Allah. Kadang kita lebih gampang sekali cari buku-buku cari buku tentang hikmat, cari pelajaran. Tetapi sumber hikmat itu adalah Tuhan. Minta pada Dia, cari pada Dia. Saat kita baca firman Tuhan, tanpa kita sadari hikmat itu mengalir dari hati kita. Karena hikmat yang daripada Tuhan tertransfer kepada kita. Jadi minta kepada Dia kalau kita kekurangan hikmat. Tuhan itu kalau Dia berikan kepada semua orang yang minta. Makanya Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah maka akan diberikan padamu. Kalau nggak pernah minta, sibuk cari sendiri. Makanya ya mungkin punya hikmat, tapi hikmat yang dari bawah, hikmat dari dunia, bukan hikmat yang dari atas. Mintalah hikmat dari atas, hikmat yang benar, hikmat yang murni. Kalau kita minta hikmat yang dari atas, kita akan melayani sesama dengan kemurnian hati. Nggak cari untuk diuntungkan, nggak cari dapat bayaran, nggak cari kepentingan diri sendiri. Dan Tuhan saat Dia memberikan kepada kita, Dia nggak pernah bangkit-bangkit, Dia nggak ngungkit-ngungkit. Dulu itu aku yang sekolahkan kamu, dulu kamu tinggal di rumahku, aku kasih makan kamu, aku kasih bayarkan uang SPP-mu, aku ini, dihitung semua. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tidak ungkit-ungkit kebaikannya kepada kita. Kita aja yang catat semua kebaikan kita sama orang. Tapi kebaikan orang kadang kita nggak catat. Kita gampang sekali catat kebaikan kita, ingat-ingat. Tapi kebaikan orang kadang kita lupa. Mari kita seperti Tuhan yang tidak mengungkit-ungkit apa yang Dia sudah berikan. Mari kita berikan, dan kalau kita sudah berikan itu adalah bagian yang Tuhan berikan pada kita untuk jadi berkat buat orang lain. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi saat kita minta dalam iman, artinya dengan iman percaya penuh. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu.
Saat saya imani, Tuhan saya kok tidak tahu bicara Tuhan, tapi saya rindu untuk tahu berbagi kebenaran-Mu. Kita percaya dengan iman, Tuhan akan berikan dan kita sendiri yang kaget nanti. Kok bisa ya? Padahal saya nggak tahu bagaimana untuk bicara, tapi Tuhan akan kasih dari waktu ke waktu saat kita meminta dalam iman dan tidak bimbang. Kalau kita minta tapi bisa nggak ya Tuhan kasih saya nggak? Mungkin tidak deh, nggak mungkin lah. Saya dari dulu tidak tahu bicara, saya dari dulu tidak berani. Kalau kita begitu ya mana mungkin Tuhan mau kerjakan kalau kita sendiri bimbang. Tapi saat kita minta dan kita percaya, Tuhan, aku percaya kalau Engkau mau memberikan aku perkataan seorang murid. Yesaya 40, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan akan memberi kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kalau sebelumnya kita selalu yang letih lesu, selalu minta dinasehatin orang, selalu minta didoakan dan dihibur. Tapi dari hari ke hari Tuhan mau kita menjadi lebih dewasa. Kita yang nantinya bisa doakan orang lain, kita bisa nantinya lewat perkataan kita bisa memberi semangat kepada orang yang sudah mungkin mau bunuh diri, sudah mau cerai, mau minta cerai sama pasangannya. Tuhan kasih kita hikmat supaya perkataan kita adalah perkataan Tuhan yang keluar lewat mulut kita dan itu punya kuasa. Jadi hati-hati dengan perkataan kita ya, perkataan itu punya kuasa dan saat kita minta dengan iman, apa yang kita perkatakan seperti yang Tuhan perkatakan. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maksudnya orang yang bimbang tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau berdoa tapi bisa enggak Tuhan kabulkan doaku ya? Enggak mungkin lah. Kalau saya lihat pekerjaan itu enggak mungkin saya dapat. Proyek itu ya pasti dikasih orang ini. Tapi kalau kita percaya yang tidak mungkin itu, tapi saya imani, Tuhan sanggup kerjakan. Jadi jangan bimbang saat berdoa, percaya saja. Sekalipun waktunya Tuhan gak seperti yang kita pikir. Tuhan memberikan tepat waktu sesuai dengan kehendaknya. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Contoh saja, saat saya baca firman begini tapi pikiranku di tempat lain, saya mendua hati. Saya tidak akan fokus. Maksud Tuhan di sini perlu fokus di dalam hidup supaya kita bisa tenang. Jadi bukan cuma mendua hati, pikiran kita langsung pikir, ya istri yang mendua hati, ada pacarnya di sana. Atau suami yang mendua hati, ada pacarnya di sini. Mendua hati bukan cuma dalam hal itu. Mendua hati juga saat kita tidak fokus. Kita sementara melakukan satu pekerjaan tapi pikiran kita ada di tempat lain. Kita sementara di gereja tetapi pikiran kita pikir cucian kita di rumah. Kita pikir masak apa ya kalau pulang dari gereja nanti. Iya saya sudah siap ayam, sudah ada ikan, saya masak apa ya. Padahal Pak Pendeta lagi ngomong di depan mimbar. Itu juga mendua hati. Kita nggak akan tenang. Jadi mari menjadi pribadi yang fokus. Di sana kita akan menghasilkan ketenangan dalam hidup kita. Perikop yang berikut, keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah dalam kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ini saya kurang ngerti tentang pembacaan ini tapi saya baca dari versi yang lain Alkitab. Nah lebih mudah mengertinya dikatakan bahwa baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena Tuhan yang akan mengangkat. Tuhan yang akan mengangkat. Ada di Matius 5 ayat 3 kan dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Jadi Tuhan yang angkat saat kita berada di bawah. Nah tetapi saat kita juga dalam keadaan kaya, keadaan yang tinggi, tetaplah rendah hati dan tetap melihat bahwa semua yang kita punya itu adalah dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Karena kita disadarkan bahwa kekayaan kita akan lenyap seperti bunga rumput. Apa yang kita punya akan lenyap satu kali. Tuhan cuma menggoncangkan sedikit udah lenyap semua. Kesehatan kita, kelihatan kita sehat, kuat dan gagah. Cuma satu urat aja yang dipelintir udah gak bisa gerak. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita punya, dengan kekayaan-kekayaan kita. Karena semua itu asalnya daripada Tuhan. Dan kalau kita nggak pakai untuk kemuliaan Tuhan, bisa saja satu waktu nanti
Tuhan ambil dan berikan kepada orang lain yang lebih pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Ayat 11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Kita sangat lihat di tengah masyarakat, orang yang kaya raya dikerumuni semut banyak yang berkerumun. Tapi saat mulai turun-turun pamor, biasanya semut pada menjauh. Jadi janganlah kita menjadi semut yang hanya cari manis-manisnya orang. Baik kita terus setia kepada orang, bukan karena dia lagi berduit, bukan karena dia posisi tinggi, tetapi baik kita terus setia di dalam pertemanan, di dalam situasi apapun keadaan, relasi dengan orang-orang lain di sekitar kita. Pengujian dan pencobaan, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dikatakan di sini adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang berbahagia versi Yakobus adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya orang yang berbahagia bukan orang yang tidak ada masalah, bukan orang yang tidak ada pencobaan, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan di tengah penderitaannya, di tengah masalah-masalahnya, di tengah segala kesesakannya. Karena kalau ia sudah tahan uji, orang yang sudah tahan uji, gimana caranya tahan uji? Kita sudah baca di ayatnya yang kedua tadi, menganggap semua pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Coba deh resep ini. Kalau sebelumnya nangis-nangis terus, kalau sebelumnya mau menyerah, pakai resep baru dari Yakobus ini. Anggap sebagai suatu kebahagiaan supaya kita bisa bertahan dalam pencobaan. Sehingga apabila kita sudah tahan uji, kita sudah bertahan dalam semua pencobaan, kita tidak menyerah, kita tetap maju. Mungkin di dalam pernikahan kita sudah mau nyerah, kita bilang aku nyerah, aku minta cerai saja. Tetapi saat belajar dari Yakobus, saya anggap sebagai satu kebahagiaan. Istriku lagi main-main di luar sama laki-laki lain, saya tetap menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Suami lagi main-main di luar sama perempuan lain, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Suami pelit, istri gak masak di rumah, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kita nggak bisa ngurus orang lain, sekalipun itu pasangan kita sendiri. Yang kita bisa urus adalah diri kita sendiri. Dan dimulai dengan hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Saat kita bisa handle pikiran kita, handle perasaan kita diperlakukan tidak adil oleh pasangan, kita handle aja ya. Kalau dia nggak bisa masak, saya bisa masak sendiri. Kalau dia nggak ada di rumah ya, saya pakai waktuku banyak untuk Tuhan. Jadi kita bisa ganti cara berpikir kita supaya kita tahan uji menghadapi setiap pencobaan dan kita ternyata disebut orang yang berbahagia. Dan apa yang akan kita terima? Kita akan terima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kenapa dikatakan mengasihi Dia padahal kita lagi menghadapi ujian? Lagi menghadapi pencobaan. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa yang mengikuti perintah-perintahku, merekalah yang mengasihi aku. Kita baca sama-sama ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini dikatakan, apabila sudah tahan uji, seseorang akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kenapa mengasihi Dia? Karena sekalipun sakit sekali diperlakukan suami, sakit sekali diperlakukan istri, tetapi tetap menuruti perintah Tuhan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Suami pergi selingkuh, gak balas pergi selingkuh. Istri pergi selingkuh, gak balas pergi selingkuh. Mertua pelit, gak balas pelit. Suami pelit, gak balas pelit. Itulah mengasihi Tuhan, yaitu melakukan perintahnya. Nah, di sini maksudnya bahwa kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kalau kita mengasihi Dia dengan cara
melakukan perintahnya. Di dalam menghadapi ujian kehidupan, seringkali kita nggak melakukan perintah Tuhan. Seringkali kita nggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih mengasihi diri kita sendiri dibanding mengasihi Tuhan. Kita lebih self pity, kita mengasihani diri kita. Kita lihat cuma saya satu-satunya yang menderita seluruh dunia. Penderitaanku yang terberat. Saya yang paling menderita. Padahal banyak sekali orang lain yang lebih menderita dari kita. Tetapi karena kita cuma pikir diri kita sendiri, kita cuma lihat penderitaanku yang terbesar, kita nggak lihat orang lain di sekitar kita yang sebenarnya kasihan lebih menderita dari kita. Kita masih punya rumah tempat tinggal, masih punya makanan, tapi kita nangis-nangis karena bermasalah kecil. Ada orang kasihan nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi mereka masih bersuka cita. Tapi kita yang tidak pernah bersyukur, malah nantinya berkat-berkat ditarik dari hidup kita. Mari terus bersyukur kepada Tuhan, mengasihi Dia dengan melakukan segala perintahnya. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak orang saat mengalami ujian pencobaan, marah, Tuhan, Engkau yang cobai saya, Engkau yang tidak senang sama saya. Padahal dirinya sendiri mau punya mobil baru, pergi KKN, pergi mencuri, ketangkap polisi. Marah sama Tuhan, kenapa Tuhan, bosku yang lain juga korupsi nggak ketangkap? Kenapa cuma saya yang ketangkap? Jadi jangan salahkan Tuhan karena kita sendiri, karena keinginan kita yang membuat kita terseret untuk lakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terseret, terpikat kepada kecantikan perempuan lain di luar pernikahan, pergilah dia menselingkuhi pasangan. Atau yang perempuan tertarik sama laki-laki lain di luar, terpikat di sana. Nah, nantinya marahin Tuhan, marahin orang lain. Iya, gara-gara istriku gak pernah masak di rumah, makanya saya pergi cari perempuan lain. Atau gara-gara suamiku pelit, saya cari laki-laki lain. Padahal pilihan sendiri menikah sebelumnya. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain saat kita dicobai oleh hawa nafsu kita sendiri. Saat ada mungkin ada banyak sekali untung dari satu proyek, padahal kita tahu proyek itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lebih bagus tidak terpikat di sana. Mungkin cuma sedikit untung, tetapi kalau di dalam kejujuran lebih baik daripada miliaran atau ratusan juta tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mengizinkan diri kita dicobai oleh keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segala dosa dimulai dari satu keinginan yang kita izinkan untuk terus tumbuh di dalam hati kita. Contoh untuk mencuri dimulai dari melihat dulu dan tertarik. Tapi kalau kita segera pakai pikiran Kristus, mencuri dilarang. Kita akan segera pikiran kita nggak pikir lagi tentang barang itu, kita nggak akan tertarik lagi mencuri. Tapi kalau semakin dikasih masukan, iya kalau saya punya barang itu ya, untungnya saya bisa punya sesuatu yang sebenarnya susah sekali saya dapat, tapi ada jalan untuk mendapat. Di sanalah nantinya kita terseret oleh keinginan itu. Dan ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Semua dosa dimulai dengan keinginan. Kalau keinginan kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita bisa nantinya terseret masuk ke dalam dosa, dan dosa itu akan melahirkan maut. Firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita untuk setiap keinginan hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Segera tekan keinginan kita, matikan keinginan itu. Sekalipun kita menderita dalam situasi kita hari ini, menderita dalam pernikahan karena pasangan tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah menyerahkan diri kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Kita nggak bisa paksa pasangan kita melakukan seperti kita mau.
Tetapi saat kita lakukan bagian kita, Tuhan yang akan bentuk pasangan kita. Dimulai dari kita dulu. Lakukan yang terbaik, lakukan firman. Tapi paling sering firman kita pakai senter pasangan kita. Kita pakai senter orang-orang lain di sekitar kita. Padahal firman untuk kita. Lebih gampang kita selalu bilang, wih seandainya dia dengar ini, cocok sekali nih firman Tuhan. Dia harus begini suamiku, istriku harus begini. Padahal Tuhan mau ajarin kita. Jadi terbukalah untuk diajari oleh Tuhan, bukan buang firman itu. Maksudnya bukan kasih firman itu ke orang lain karena kita mau orang itu berubah. Ubahlah diri kita melalui firman dan orang di sekitar kita akan diubahkan dengan perubahan kita. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ayat 18, mari kita perhatikan baik-baik. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Yang kita baca hari ini adalah firman kebenaran. Dan firman kebenaran oleh kehendaknya sendiri, dia telah menjadikan kita sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita sebagai manusia yang diciptakan termulia di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi dengan firman kebenarannya, dia menciptakan kita serupa, segambar dengan dia. Nah kalau hari ini kita belum serupa dan segambar dengan dia di dalam karakter-karakter kita, tidak ada yang terlambat. Mari kita terus latih diri kita untuk hidup melakukan firman yang kita baca, yang kita dengarkan dan kita renungkan. Jangan cuma rajin tiap hari ikut baca Alkitab, rajin ikut kumpulan, rajin ikut gereja, rajin, tapi tidak ada yang berubah. Dari dulu sama terus, pemalas terus, cuma rajin ke gereja tapi nggak rajin di rumah. Rajinlah bantu di rumah, rajin membersihkan, rajin cuci piring. Jangan cuman malas terus, itu nggak ada perubahan namanya. Dari dulu suka gosipin orang, sudah berpuluh tahun baca Alkitab, rajin gereja, rajin pelayanan, masih gosipkan terus orang, masih kritik terus orang, nggak pernah lihat baiknya orang. Ingat nggak yang saya bagi tentang mata lalat dan mata lebah? Mata lalat hanya melihat jeleknya orang, mata lalat lihat yang bau busuk. Tetapi mata lebah, dia akan cari yang baik-baik pada orang. Dia akan cari yang bau harum pada orang. Mari kita latih diri kita. Kalau dulu kita cuma kritik orang, kita cuma lihat kesalahan orang, kita lihat kekurangan orang. Mari mulai lihat apa yang baik pada seseorang. Karena sejelek-jeleknya satu orang pasti ada baiknya. Nah saat kita mulai melihat yang baik pada seseorang, pasti akan muncul lagi yang baik, dan yang baik. Sampai kita lihat, ternyata ya selama ini saya pikir menyesal saya kawin dengan orang ini. Ternyata saat kita mulai latih diri melihat yang baik, kita akan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pasangan terbaik yang Tuhan sudah berikan pada saya. Tetapi kalau kita cuma lihat salahnya, kita lihat kekurangannya, pasti kita tidak akan pernah bersyukur. Dan kita akan menyesali pernikahan kita. Kita akan bilang, kenapa ya saya dulu mau nikah sama orang ini. Mau segera lari dari pernikahan. Itu contoh di dalam pernikahan, di dalam relasi bos juga dengan pekerja, di dalam relasi pelayanan. Kalau kita melihat orang lain dengan baiknya, dengan harumnya orang, kita akan bersyukur dan akan senang kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita bersama-sama. Kita baca perikop yang berikut, pendengar dan atau pelaku firman. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba lihat diri kita hari ini. Apakah saya termasuk orang yang cepat mendengar
atau termasuk orang yang cepat berkata-kata. Belum selesai orang bicara 2 kata, saya sudah potong masuk. Saya nggak sabar nunggu orang selesai bicara, saya sudah masuk ke memotong pembicaraan orang. Nah, itu perlu dilatih karena di sini Yakobus mengajar kita bahwa setiap orang harusnya cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Bagaimana supaya kita bisa cepat mendengar dan lambat berkata-kata? Perlu latih diri, latih untuk menahan diri. Kalau selama ini kita nggak sabaran kalau orang bicara, latihlah diri untuk mulai menahan mulut kita berbicara saat orang lain masih berbicara. Nah, di sini perlu dilatih dari hari ke hari dan juga lambat untuk marah. Karena ternyata ayat 20, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa yang menyelamatkan jiwa kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang kita terima dengan lemah lembut. Kita terima firman gak bilang, ini firman bukan untuk saya, ini untuk adik saya, ini untuk mama saya, ini untuk anak saya. Terimalah firman dengan lemah lembut. Saat kita baca firman, Tuhan membaca kita dengan mengajarin kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi saat kita dengan lemah lembut menerima firman dan itu tertanam dalam hati kita, firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, berkuasa menyelamatkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Di mana kadang kehendak kita nggak bisa tahan, kita mau bikin apa yang kita mau. Tapi kalau ada firman dan kita terima dengan lemah lembut, firman nolong kita menekan kemauan kita. Firman menekan kita, kemauan kita yang sudah menggebu-gebu, tetapi kalau firman kita terima, akan menolong kita untuk menerima. Ya, belum waktunya saya untuk dapat hal ini, sekalipun sudah mau sekali di hati. Kalau tidak ada firman yang mengingatkan, kita paksa, kita labrak saja hal-hal yang memang kita mau, dan nantinya kita sendiri yang menyesal di sana. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi yang paling utama kita menjadi pelaku firman. Kita bisa dengar 10.000 firman, kita bisa perkatakan dengan terapi 10.000 kali. Tetapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, sama saja bohong, sama saja nol. Dan bukan hanya pendengar saja. Kalau kita cuma dengar tapi tidak melakukan, itu tidak ada artinya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ternyata kalau kita hanya mendengar firman, kita hanya sibuk memperkatakan firman, tetapi kita tidak menjadi pelaku. Kita menipu diri kita sendiri. Mau nggak kita ditipu? Kita nggak senang ditipu orang kan? Apalagi ditipu diri sendiri. Rugi besar. Jadi mari saat kita tahu firman, kita dibukakan oleh Roh Kudus, jadilah pelaku firman. Pelaku firman berkata, ramahlah kepada semua orang. Tebar senyum saja sama orang lain. Senyum tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk bisa senyum. Nggak perlu ambil master untuk bisa tersenyum. Senyum gratis. Kita nggak perlu keluar duit untuk senyum. Bagikan senyum akan membuat orang punya hati adem. Tapi kalau kita datang muka kita lonjong aja sama orang, gimana orang mau senang dekat kita? Kalau muka kita gini aja, tegang saja sama orang. Latih diri kita untuk tersenyum. Kalau kita bilang, tapi saya nggak ada uang, saya nggak ada ini. Senyum tidak pernah membutuhkan bayaran. Senyum gratis. Mari kita tebar kemurahan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Murah hati bukan hanya memberi uang, bukan hanya memberi materi, tetapi murah hati adalah memberikan waktu sama orang lain, memberi telinga buat orang lain, memberikan senyuman buat orang lain, memberi bantuan dengan tangan kita kepada orang lain.
Itu adalah kemurahan. Jangan cuman sempit sekali arti kemurahan di sini dengan bentuk materi. Jadi jangan menipu diri sendiri dengan tidak menjadi pelaku firman. Tanya sama diri kita sendiri hari ini. Sudahkah saya melakukan firman yang saya dengar kemarin? Sudahkah saya menjadi pelaku firman yang saya dengar minggu lalu? Sudahkah saya menjadi pelaku firman yang saya baca dan dengar hari ini? Keputusan ada pada kita. Roh Kudus siap menolong kita untuk melakukannya. Perintah-perintahnya enggak berat saat kita mau lakukan. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Kita saja yang membuat berat. Kalau kita bilang, berat sekali, ampuni itu orang, dia sangat menyakiti saya. Tuhan sudah bilang tidak berat. Kalau kita mau kosong, dituntun oleh Roh Kudus, kita pasti sanggup untuk mengampuni orang yang sejahat apapun sama kita. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, hanya dengar firman tidak melakukan, rajin dengar khotbah lewat YouTube, rajin ke gereja, rajin ke persekutuan dengar firman, tetapi jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba nanti ya, pergi di cermin, pergi di cermin, nanti pindah bagaimana tadi model mukaku ya. Yang seperti itu kurang lebih kalau tidak menjadi pelaku firman. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Mana hukum yang sempurna? Firman Tuhan. Barang siapa yang meneliti firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum firman Tuhan, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran memerdekakan kita. Dan ia bertekun di dalamnya. Saat kita meneliti firman, Roh Kudus membukakan kepada kita pengertiannya. Kita bertekun di dalam. Enggak bilang, ya saya sudah ampuni 1-2 kali, besok sudah 3 kali dia sakitin, saya enggak mau lagi ampunin. Itu bukan bertekun. Bertekun adalah dari hari ke hari, minggu ke minggu, kok dia masih nyakitin saya. Saya mau bertekun melakukan firman. Saya mau bertekun mengampuni dia. Kita bertekun di dalamnya. Firman memerdekakan kita. Dia yang memberi kekuatan. Sampai Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hati orang yang jahatin kita. Kita diberi kekuatan dari hari ke hari. Saat kita bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jangan dengar dan lupa, tapi dengar dan lakukan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang untung saat bertekun melakukan firman. Yang sungguh-sungguh mau melakukan saat Tuhan berkata, jika kau dengar firman-Nya hari ini, jangan keraskan hatimu. Yang berbahagia adalah siapa? Orang tersebut. Kita sendiri yang akan berbahagia saat kita melakukan firman. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri saat kita sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 2 kali di kitab Yakobus pasal 1 ini, perikop pendengar atau pelaku firman, dikatakan ia menipu dirinya sendiri. Salah satunya tadi, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Dan yang kedua di ayat 26 ini dikatakan, kalau kita menganggap diri kita beribadah, kita menganggap diri kita rohani, tetapi tidak mengekang lidah. Lidah kita mengeluarkan kata-kata dengan sangat gampangnya, kata-kata yang ngutukin orang lain, kata-katain orang rumah. Di mana paling gampang berbicara manis ke orang luar di dalam rumah, yang keluar kata-kata yang menusuk seperti belati. Latih diri mulai dari rumah. Jangan kebalik. Begitu baiknya kita sama orang lain. Saya sendiri mengalami. Saya ingat dulu adik saya waktu datang di Swiss. Dia bilang, kakak kalau sama orang lain manis sekali. Tapi kalau sama kita, itu dulu saya nggak sadar.
Dia bilang, kakak kalau temannya, iya sayang, baru sama kita dimarah-marahin aja. Itu dulu ya, itu dulu. Dan saya nggak sadar waktu itu, saya ketawa-ketawa aja tanpa mau berubah. Karena saya belum baca firman seperti hari ini. Mertua saya satu kali ngundang ke rumahnya untuk makan. Mertua saya masih hidup waktu itu. Dia hidangkan makanan dan dia persilakan, silakan makan dengan senyum, silakan makan. Adik saya pulang, dia itu perhatikan sekali gitu. Dia bilang, dua-dua perempuan, grandmama sama kakak, pintar masak. Tapi grandmama, dia baik sekali nawarin kita dengan senyum, dengan ini. Kalau kakak, makan, makan. Ya seperti itu. Jadi dia bilang, bagaimana kalau lidah kita ini nggak manis sama orang ya. Sekarang saya ketawain diri saya tentang itu dulu ya. Saya bisa masak yang enak, tetapi adik saya sendiri melihat mertua saya nawarin dengan manis. Orang akan makan makanan itu dengan enak. Tapi biar saya masak enak, tapi muka saya cemberut, saya tawarin dengan tidak ramah, pasti beda rasanya. Nah itu satu pelajaran yang saya bersyukur adik saya memperhatikan saya seperti itu. Dan saat baca firman setiap kali saya ingat peristiwa sudah lebih 10 tahun yang lalu, 20 tahun ya. Tapi itu pelajaran hidup buat saya. Untuk mengekang lidah hal-hal yang tidak manis, tetapi kita bisa dengan murah hati berkata-kata mempersilahkan orang dengan baik. Silahkan makan, mungkin cuma tempe tahu, tapi kalau mulut kita manis berbicara, orang akan menikmati seperti paha ayam. Ya, ayat ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perhatikanlah janda-janda yang benar-benar janda. Ada pelajaran Paulus dulu ya. Ada janda benar-benar janda dan orang-orang anak-anak yatim piatu. Tetapi ada bagian kita menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bagaimana cara kita untuk tidak tercemar oleh dunia? Tutup telinga untuk pengajaran dunia, tutup mata dan buka mata kita untuk apa yang Tuhan ajarkan, buka telinga kita supaya dari hari ke hari kita semakin tercover, terpelihara dan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan semua pencemaran dunia, pengertian dunia akan kita bisa tolak supaya dari hari ke hari hidup kita akan terus tenang, kita akan damai dan sukacita sekalipun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.